Pak, Pak, Pak Dokter ada satu lagi Ya. yang ditanya. Nah, ini kan kita proposal ini belum selesai. Nah, sebelum nanti seminar, kita bisa konsultasi ke Pak Dokter aja untuk konsultasi itu. Mana tahu ada yang ditanya gitu. Oh, itu aman tuh Bapak Ibu. Oke, Nah, Bapak. Selamat datang Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lanjut, Mas. Oh, itulah mau mulai mansu-ansu Pak Prof. Ya. Dimulai saja tampilan dulu atau cek-cek dibahas Pak Prof. Ancak mungkin sambil banyak siapa? Waktu nak sampai. Sambil banyak. Oke Bapak Tinggal Ibu, kita orang-orang tinggal, Mas. orang lain tinggal Bapak Ibu. Yang adminnya siapa nih? Musibah Siapa ya. lagi? Anas Musibah. satu Ustaz. Eh, Alimun juga Pak Nur Hidayah. Oke, ada 5 lagi. Anas satu Ustaz. Oke. Nah, kita mulai saja dari awal, dari yang setelah yang kemarin Bapak Ibu. Kita ambil saja 4-4 dulu sekali bahas atau 3-3. Silakan. Yang pertama, silakan Bapak Ibu. Oke. Oke, Bu Fitri Wulandari, silakan. Baik, terima kasih Pak Dokter. Izin Pak Prof, ini adalah rencana judul penelitian saya berangkat dari keresahan bahwasanya dalam masyarakat kita sebagai guru PAI ataupun nanti akan menjadi dosen PAI, tentu di masyarakat akan menjadi tempat bertanya, tolak ukur dalam sebuah ya tempat bertanya kurang lebih seperti itu Pak Prof. Jadi ada satu tempat yang saya lihat, ada masyarakat binaan Dompet Duafa Singgalang yang berletak di Komplek Bumi Lareh Permai Padang, yang mana di sana ada masyarakat binaannya. Nah, jadi saya melihat bahwasanya antara masyarakat secara umum ini ada beberapa yang dibina, namun masyarakat binaan ini belum nampak, belum terlihat lagi intensitas dia dalam ini kesadaran dalam beragamanya gitu Pak. Sementara pembinaannya ini pembinaan kerohanian. Maka dari itu saya tertarik untuk mengangkat pengaruh dengan judul pengaruh pembinaan kerohanian Islam dan intensitas pembinaan terhadap kesadaran beragama masyarakat binaan Dompet Duafa Singgalang. Dengan rumusan masalah ada 3. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara pembinaan kerohanian Islam terhadap kesadaran beragama masyarakat binaan? Kemudian yang kedua, apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara intensitas pembinaannya terhadap kesadaran beragama masyarakat tersebut? Dan yang ketiga, apakah secara simultan ada secara simultan pembinaan kerohanian Islam dan intensitas ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesadaran beragama masyarakat binaan tersebut. Dengan memakai penelitian kuantitatif, desain korelasional kausalitas, X1 dan X2 yang akan mempengaruhi Y. Jadi ada 2X dan 1Y. Begitu Pak Prof. Penjelasan singkatnya Pak Prof. Terima kasih Bu Fitri. Jadi Bisa ini ditanggapi, Mas. satu Langsung, Mas. langsung Pak Prof. Hmm. Lanjut yang kedua ya Pak Prof. Enggak, ini bisa ditanggapi langsung nih. Oke, Ya. langsung. Oke, kita tanggapi punya Bu Fitri Wulandari. Mana Bu Fitri tadi? Hadir Pak Prof, Pak Dokter. Enggak, PowerPoint-nya tadi. Oh, Oke. Ya Pak Prof. Ini oke nih, Mas. Karena sudah ada X-nya 2, Y-nya 1. Cuman catatannya masing-masing variabel itu dicari teorinya, baik Pak Prof. dicari konsepnya gitu kan. Pertama, pembinaan kerohanian Islam, rohis Islam itu sudah ada, itu jelas tuh kan.
Di sekolah juga ada Rois Islam. Kemudian intensitas Intensif. pembinaan. Intensitas pembinaan ini juga dicari teorinya nanti. Dicari indikatornya. Di variabelnya sudah jelas. Pertama, pembinaan kerohanian. Yang kedua, intensitas pembinaan. Ini kan frekuensi nanti dilihat nih kan. Ya, betul Pak Prof. Frekuensinya itu ya. Frekuensi dan mutunya mungkin juga. Kemudian kesadaran beragama masyarakat. Nah, ini yang perlu dicari teorinya. Kesadaran beragama masyarakat. Apa teorinya nanti, kemudian apa variabelnya, apa subvariabelnya, kemudian apa indikatornya. Sehingga nanti Ibu tidak kesulitan untuk membuat angket atau tidak kesulitan membuat skala Liketnya. Baik Pak Prof. Catatannya nanti adalah ini penelitian kuantitatif berbasis teori gitu ya. Harus jelas teorinya. Kalau sudah jelas teorinya, nanti ketika membuat instrumen, instrumennya harus divalidasi oleh yang kompeten. Pembinaan kerohanian Islam ini mesti kepada ustadz-ustadz yang yang paham dengan pembinaan kerohanian Islam. Kemudian intensitas pembinaan, nanti respondennya siapa ini? Respondennya masyarakat binaan itu Pak, yang tinggal di komplek. Ya, jadi harus jelas respondennya ya, karena kalau enggak nanti mati di jalan mobil kita. Baik Pak. Pembinaan kerohanian ini tentu ustadz-ustadznya kan, ustadz-ustadznya. Intensitas pembinaan warga yang mengikuti pembinaan. Kemudian kesadaran beragama juga nanti respondennya anggota itu kan? Ya betul Pak. Anggota. Jadi yang penting teorinya dikuasai, kemudian jelas apa indikator dan subindikatornya sehingga kita bisa membuat item angket atau item skalanya atau apa yang digunakan instrumennya nanti, gitu kan? Kemudian setiap instrumen itu harus divalidasi dan harus diuji coba. Baik Pak Prof. Sesudah divalidasi, diuji coba. Diuji coba jangan ke subjek penelitian kita, jangan ke yang jadi objek penelitian kita. Selain Mungkin dari objek penelitian, daerah samping mungkin kan, yang ada juga mengenai pembinaan kerohanian ini daerah samping, tetangganya kan, daerah tetangga. Nah, kita cobakan setelah divalidasi. Divalidasi dulu. Validasinya itu minimal 3. Paling rendah doktor. Karena Ibu mau tesis kan. Nah, jangan ke sarjana Ibu validasi. Mestinya di atas itu. Kita mau tesis, sebaiknya doktor atau profesor. Kita validasi instrumen kita. Sesudah instrumen divalidasi, diuji coba di lapangan. Yang sudah seperti itu yang boleh Ibu gunakan sebagai instrumen penelitian. Teorinya ada teori Y-nya adalah kesadaran beragama, kemudian X2-nya intensitas pembinaan, X1-nya pembinaan kerohanian Islam. Jadi nanti menyusun di bab teorinya Y didahulukan. Karena Y yang menjadi independen, karena Y yang menjadi dependent variable. Sebab lahirnya judul Ibu ini pasti dari Y ini. Karena Ibu keresahannya kesadaran beragama masyarakat belum bagus lah gitu ya. Nah, Ibu mulai dari situ, makanya teorinya itu yang pertama. Jadi di dalam bab teori nanti yang pertama itu Y, kemudian X1, kemudian X2, kemudian ditambah dengan penelitian yang relevan. Oke, nanti yang lain-lain nanti di dalam bimbingan dengan pembimbing saja. Nanti kalau dari segi substansi materinya, pertanyaannya sudah oke. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara X1 dengan Y? Kemudian apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara X2 dengan Y? Kemudian apakah terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan X1, X2 dengan Y? Oke, kita bisa lanjut Pak Rahmat. Oke, lanjut. Terima kasih Pak Prof.
mudah-mudahan tidak ada yang anu ya, yang overlap penelitiannya. Kalau persis sama nanti kita duplikasi nggak boleh. Dicari siap, Bu, nggak apa-apa. diperiksa di internet atau di mana diperiksa. Ada enggak? Kalau sama satu tidak ada apa-apa. Kalau satu variabel sama tidak apa-apa. Kalau Tapi sama semua nanti. kalau persis Semua. sama semua nanti kita Siap. duplikasi. Siap Pak Prof, nanti diperiksa. Oke, lanjut Bu Fitri Handayani, silakan. Ada Bu Fitri Handayani? Ada Pak, izin Pak. Oke, sip. Dibacakan aja Pak. Ya, langsung aja bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul penelitian yang insya Allah akan saya jadikan sebagai proposal yaitu pola pendidikan karakter dalam kurikulum pesantren Mustafawiyah Purba Baru pada santri di luar kelas. Masalah penelitiannya, fenomena di lapangan menunjukkan adanya sejumlah perilaku santri yang kurang mencerminkan nilai-nilai akhlak santri fokir atau santri yang laki-laki. Beberapa permasalahan yang banyak ditemui adalah santri merokok di jalan, berjalan tanpa mengenakan baju atau tidak memakai pakaian santri secara lengkap, makan sambil berjalan, pergaulan yang menyimpang, serta kurangnya adab ketika berada di luar kelas. Perilaku-perilaku tersebut bukan hanya bertentangan dengan nilai pendidikan karakter Islami, tetapi juga mencerminkan kurang optimalnya internalisasi akhlak santri pokir dalam kehidupan sehari-hari. Rumusan masalahnya yaitu untuk mengetahui tentang pola pendidikan pesantren Mustafawiyah khususnya santri pokir di luar kelas dan faktor pendukung dan tantangannya. Metode penelitiannya itu menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Demikian Pak Prof. Gimana Ini Pak Prof? Masalahnya belum jelas. Masalah ya Pak Prof? Kalau judul menurut Bapak tidak apa-apa. Judul masuk. Pola pendidikan karakter dalam kurikulum pesantren Mustafawiyah Baru pada santri di luar kelas. Artinya ini termasuk ekstrakurikuler ya, karena disebut kurikulum Mustafawiyah. Jadi artinya seperti apa program seperti apa pendidikan karakter dalam kurikulum pesantren Mustafawiyah tapi di luar sekolah gitu ya. Di luar Ya, sekolah. Pak. Yang akan ditelitinya belum jelas. Kalau judulnya boleh, artinya seperti karena ada keresahan tadi kita dengar di luar ada yang merokok, ada yang buka baju, ada pokoknya tidak cocok dengan adab Islami lah gitu ya. Nah, kemudian seperti Ya, apa Pak. pula pendidikan karakter yang dikembangkan oleh pesantren Mustafawiyah ini di luar kelas. Oke, diperkuat lagi apanya Bu Fitri Handayani. Permasalahannya itu. Latar belakang masalahnya ya Pak. Iya, Bukan, diperkuat. masalahnya belum jelas apa yang akan diteliti, tidak jelas. Apa yang mau diteliti? Yang akan saya teliti insya Allah Pak rencananya khusus santri pokir yang berada di pondok Pak, bukan yang di asrama. Itu subjek penelitiannya. Mestinya kalau proposal kan sudah ada berbentuk seperti apa batasan masalahnya atau fokus penelitiannya, seperti apa rumusan masalahnya, seperti apa tujuan penelitiannya. Kalau tidak jelas itu nanti berhenti di tengah jalan mobil. Ya Pak, kalau subjeknya kan itu ya Pak ya. Kalau judul oke, pola pendidikan karakter dalam kurikulum pesantren Mustafawiyah Purba Baru pada santri di luar kelas. Yang diteliti nanti adalah karakter santri di luar kelas. Nah, kemudian kan Iya, belum Pak. jelas gambarannya nih, pola pendidikan karakter. Apanya yang mau diteliti? Kan harus ada misalnya 3 atau 4 atau 5 masalah yang akan diteliti yang jadi fokus kita. Kalau judul sudah ada, tapi tidak ada anunya, isinya nggak ada, belum jelas ini.
Fenomena di Iya. lapangan menunjukkan adanya sejumlah perilaku, ini termasuk latar belakang ini. Beberapa kesalahan yang banyak ditemui adalah santri merokok, ini latar belakang juga ini. Perilaku tersebut bukan hanya bertentangan dengan nilai Islam, ini cerita di latar belakang. Nah, latar belakang ini kemudian diturunkan menjadi batasan masalah seperti apa dia? Apa yang mau diteliti? Yang mau diteliti ya Pak ya? Apanya Pak? Oke, kalau enggak kita pending ini sebentar dulu biar disusun oleh Ibu nih oleh Oke, Ibu Fitri Handayani ini. Tadi kan jelas yang akan ditelitinya tiga. Satu, iya. pengaruh X1 ke Y. Dua, pengaruh X2 ke Y. Yang ketiga, pengaruh X1, X2 secara bersama-sama ke Y. Jelas masalahnya. Nanti bisa diturunkan lagi tujuan penelitiannya. Bisa diturunkan menjadi rumusan. Nah, apakah ada X1, apakah X1 berpengaruh secara signifikan kepada Y? Apakah X2 berpengaruh secara signifikan kepada Y? Apakah X1 dan X2 secara bersama-sama berpengaruh signifikan kepada Y? Jelas ada masalahnya. Nanti diturunkan lagi jadi tujuan penelitian. Yang pertama tujuan penelitiannya untuk mengetahui pengaruh X1 ke Y. Yang kedua untuk mengetahui X2 ke Y. Yang ketiga untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama X1, X2 ke Y. Jelas. Sudah jelas, sudah selesai itu dia. Tinggal cari isinya saja dia lagi. Kalau ini masalah yang akan ditelitinya belum jelas. Judul oke. Judul diangkat berdasarkan latar belakang tadi oke, bisa diterima. Tapi latar belakang itu tidak boleh common sense. Tidak boleh menurut cerita kita saja. Harus ada data. Data. Bara orang dan akhlaknya itu masih kurang cocok jadab Islam. Bara orang dan buka baju itu. Bara orang dan kelakuannya ulun cocok jo karakter Islami itu. Di mana daerahnya, siapa mengumumkan data, hasil penelitian siapa, mesti seperti itu nanti datanya. Biar dia susun dulu, Mat. Siap, Pak Prof. Kita Masalah lanjutkan, dan Pak Prof. batasan dan rumusan masalahnya biar disusun oleh Ibu itu dulu, kemudian lanjut kita. Oke, Pak M. Taufik, ada Pak M. Taufik? Ada Ustaz. Oke, silakan diringkas penyampaiannya Pak M. Taufik. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Izin terlebih dahulu Pak Prof. Judulnya adalah pengembangan metode Sejarahul Miras pada pembelajaran usul fikih dalam meningkatkan pemahaman siswa di Madrasah Aliyah Ma'arif Nahdlatul Ulama Riau. Masalah penelitian. Pertama, materi pembelajaran hukum waris Islam itu dikenal memiliki tingkat kom eh, eh, judul baik yang kedua menjadikannya salah satu cabang ilmu fikih yang paling menantang untuk dikuasai. Nah, metode pengajaran konvensional yang cenderung bersifat teoritis dogmatis. Selanjutnya masalah penelitiannya keterbatasan sarana belajar. Ini sangat terasa dalam daya serap dan motivasi belajar. Selanjutnya masalah penelitiannya belum adanya sinkronisasi metode Sejarahul Miras dengan petunjuk perhitungan waris di dalam kompilasi hukum Islam Indonesia. Selanjutnya juga sebenarnya ada lagi Pak Prof sebenarnya. Sebelum menghitung waris itu di Sejarahul Miras tidak ada itu yang namanya problem solving untuk keluarga untuk menyamakan perspektif terhadap harta warisan. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana gambaran metode Sejarahul Miras pada pembelajaran fikih waris di Madrasah Aliyah Ma'arif Nahdlatul Ulama Riau. Yang kedua, bagaimana bentuk pengembangan metode Sejarahul Miras pada pembelajaran waris untuk meningkatkan pemahaman siswa di Madrasah Aliyah Ma'arif Nahdlatul Ulama Riau. Yang ketiga adalah bagaimana meningkatkan bagaimana tingkat validitas, kepraktisan dan keefektifan metode Sejarahul Miras dalam meningkatkan pemahaman siswa pada pembelajaran fikih di Madrasah Aliyah Ma'arif Nahdlatul Ulama.
Selanjutnya metode penelitian itu riset R&D. Lalu modelnya kami pengen apa Pak Prof? Apa? 4D gitu. Agak lebih ringkas. Sekian Pak Prof. Ini Bagaimana Oke, Pak Mat. Prof? Iya Pak Prof. Oke, Mat. Secara umum mungkin ini bisa sebagai tesis dengan menggunakan riset and development. Iya Pak Prof. Bisa. Yang pertama metode Sajaratul Miras. Itu satu kan? Iya Pak Prof. Metode Sajaratul Miras. Kemudian dalam pembelajaran fikih mawaris. Dalam meningkatkan pemahaman siswa di Madrasah Aliyah Ma'arif Nasrul Riau. Berarti nanti ini harus berujung dengan dengan eksperimen. Karena nanti peneliti akan membandingkan hasil belajar santri yang belajar dengan metode ini dengan santri yang belajar dengan metode biasa atau dengan Sijaratul Miras yang belum dikembangkan, atau dalam bahasa lain mungkin metode konvensional. Jadi yang dikembangkan adalah metode Sajaratul Miras. Sekarang sudah dilaksanakan itu. udah Pak Prof. Nah, oke. Berarti sudah dilaksanakan seperti apa adanya ya. Iya. Kita ingin mengembangkan. Karena dengan metode yang ada sekarang itu kelihatan pemahaman siswa masih belum optimal. Mesti ada data itu nanti. Kalau Anda tidak bisa Anda mengemukakan ini, mesti ada data itu. Bahwa anak-anak yang belajar fikih wamaris sekarang nilai hasil belajarnya belum optimal. Yang belajar dengan metode biasa, katakanlah itu ya, dengan metode Sajaratul Miras, seperti apa adanya saja sekarang. Nah, kemudian nilai hasil belajarnya belum optimal dan lain-lain. Mungkin cari yang lain-lain. Mungkin tidak kurang menarik bagi siswa atau segala macam gitu kan. Dicari alasan kita untuk membuat judul pengembangan model Sajaratul Miras. Harus berbasis data. Harus berbasis data. Tidak boleh berbasis omongan saja. Bako ikonan kan dikembangkan. Kan adalah dilaksanakan mah. Nah, iyalah dilaksanakan, tapi hasil belajar siswa masih belum optimal. Motivasi belajar siswa belum tinggi. Pemahaman siswa apalagi. Cari datanya itu. Baik Pak Prof. Ini Pak Prof. Rumusan masalah sudah oke itu. Yang pertama, bagaimana gambaran pelaksanaan metode Sajaratul Miras bla 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 kan. Kita melihat yang ada sekarang kan, itu kan maksudnya itu. Masalah yang nomor satu kan kita potret pelaksanaan yang sekarang kan. Kemudian yang kedua, bagaimana desain pengembangan metode Sajaratul Miras bla 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 bla. Jadi bentuk itu mungkin diganti aja dengan desain. Bagaimana desain pengembangan metode Sajaratul Miras. Sebab nanti ada dalam bentuk bagan itu, ada dalam bentuk skema itu, model Anda itu. Iya Pak Prof. Nah, nanti gambarannya kira-kira kalau pakai pola manajemen, perencanaannya seperti apa, pelaksanaannya seperti apa, kemudian evaluasinya seperti apa, kemudian tindak lanjutnya seperti apa. Mesti ada itu nanti lahir dalam konsep Anda itu. Persiapannya seperti apa, perencanaannya seperti apa, pelaksanaannya seperti apa, evaluasinya seperti apa. Nah, kemudian yang diharapkan dari model yang kita kembangkan itu apa? Misalnya peningkatan pemahaman siswa, misalnya kan itu ujungnya. Nah, ada bagannya nanti itu, ada polanya nanti itu, ada modelnya nanti yang Anda hasilkan. Nah, kemudian model yang dikembangkan itu nanti akan dilihat validitasnya, dilihat praktikalitasnya, dan dilihat efektivitasnya. Atau bahasa dilihat itu bisa juga diuji. Diuji validitasnya, diuji praktikalitasnya,
diuji efektivitasnya. Berarti nanti Anda harus punya kelas kontrol. Kelas kontrol itu adalah kelas santri yang belajar dengan model pembelajaran Sajaratul atau metode Sajaratul Miras seperti yang berjalan sekarang. Itu satu kelas. Nanti satu kelas lagi, kelas yang belajar dengan model yang Anda kembangkan. Nanti hasilnya dibandingkan. Hipotesisnya, anak-anak santri yang belajar dengan model yang Anda kembangkan, pemahamannya jadi meningkat, sedangkan anak-anak yang belajar dengan Sajaratul Miras yang lama tetap saja seperti biasa. Hasil belajar yang belajar dengan metode Anda lebih tinggi dari hasil belajar santri yang belajar dengan metode biasa. Itu nanti hipotesisnya. Kalau mau pakai 4D, oke. 4D, define, design, develop, dan disseminate. Boleh. Tinggal Anda mencari teori tentang metode Sajaratul Miras. Kemudian Anda pahami seperti apa pembelajaran fikih mawaris di aliyah itu, bagaimana aturan-aturannya. Kemudian nanti Anda perlu membuat instrumen untuk uji validitas, instrumen untuk uji praktikalitas, instrumen untuk uji efektivitas. Itu nanti bisa dipedomani tesis-tesis yang sudah jadi gitu kan. Yang kebetulan sama dengan punya kita. Mungkin nama metodenya saja yang berbeda. Oke, Mat, barangkali Oke, itu Pak Prof. oke nih, Mat. Oke, lah. Gimana Pak Topik? Ini Pak Prof mau menanyakan itu bagusnya metode atau bahan ajar Pak Prof? Di judul tadi. Yang Anda tahu dulu, itu Ya, metode apa bahan? metode Pak Prof. Nah, iya metode aja. Atau model juga boleh. Model Sajaratul Miras. Tapi bagusnya Makasih, metode Pak. aja. Metode Sajaratul Miras. Hmm. Kalau metode nanti kan ada langkah-langkahnya, ada cara pelaksanaannya, ada ini dan itunya kan. Ya, ya. Kasih Pak Prof. Oke, lanjut. Pak Rocky, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama judul yang akan Anda angkatkan, pengembangan model pembelajaran tahsin Al-Faruqi berbasis pemahaman cepat untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran dari tingkat dasar hingga lancar dan benar di Rumah Tahfiz Bustanul Quran Kota Padang. Mengenai batasan masalahnya, kalau rumusan masalah di sini peneliti ingin membatasi pada pengembangan model pembelajaran tahsin Al-Faruqi berbasis pemahaman cepat untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran dari tingkat dasar hingga lancar dan benar. Yang kedua, subjek penelitian adalah peserta didik tingkat dasar Rumah Tahfiz Bustanul Quran Kota Padang. Yang ketiga, fokus penilaiannya hanya pada aspek kemampuan membaca Al-Quran dengan lancar dan benar sesuai kaidah tajwid. Sementara untuk penghafalan atau tahfiz secara menyeluruh dan faktor eksternal lain tidak termasuk dalam penelitian ini. Yang keempat, evaluasi efektivitas model dilakukan melalui tes bacaan dan observasi selama proses pembelajaran. Untuk perumusan masalah, yang pertama, bagaimana perancangan dan pengembangan model pembelajaran tahsin Al-Faruqi berbasis pemahaman cepat yang efektif untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran peserta didik dari tingkat dasar hingga mencapai kelancaran dan ketepatan bacaan. Yang kedua, sejauh mana model pembelajaran tahfiz Al-Faruqi berbasis pemahaman cepat memiliki validitas yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara konseptual maupun dalam praktik pembelajaran. Ketiga, bagaimana tingkat keterlaksanaan
model pembelajaran Tahsin Al-Faruqi berbasis pemahaman cepat dalam konteks pembelajaran. Yang keempat, sejauh mana model pembelajaran Tahsin Al-Faruqi berbasis pemahaman cepat efektif dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran. Untuk tujuan penelitiannya, sini kami yang pertama mengembangkan dan merancang model pembelajaran Tahsin Al-Faruqi berbasis pemahaman cepat yang efektif untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran peserta didik dari tingkat dasar hingga mencapai kelancaran dan ketepatan bacaan. Yang kedua, menilai validitas model pembelajaran Tahsin Al-Faruqi berbasis pemahaman cepat secara konseptual dan praktik pembelajaran agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang ketiga, mengukur tingkat keterlaksanaan model pembelajaran Tahsin Al-Faruqi berbasis pemahaman cepat dalam konteks pembelajaran di rumah tahfiz. Yang keempat, menentukan efektivitas model pembelajaran Tahsin Al-Faruqi berbasis pemahaman cepat dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran peserta didik. Metode dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan research and development. Mungkin itu saja Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi Pak Prof, Rocky ini suaminya dari Bu Mira, Pak Prof. Ya, bisa ini, Mat. Ya bisa Pak Prof. Bisa. Cuman yang bla 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 blanya itu mengganggu itu. Gitu aja. Pengembangan model pembelajaran Tahsin Al-Quran berbasis pemahaman cepat dalam meningkatkan kemampuan baca Al-Quran. Itu aja, dalam meningkatkan kemampuan baca Al-Quran di mana gitu kan? Di rumah tahfiz. Itu nanti dalam keterangan saja bahwa dari dasar kesekian hanya mengenai ini, mengenai itu hanya keterangan saja nanti. Pengembangan model pembelajaran Tahsin Al-Quran berbasis pemahaman cepat itu satu kan? Iya Pak Prof. Dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran di rumah tahfiz Bustanul Kota Padang. Cukup itu aja. Nanti keterangan itu nanti dalam penjelasan saja. Yang pertama yang kita kembangkan itu adalah model pembelajaran Tahsin Al-Faruqi. Ya Pak. Kemudian basisnya pemahaman cepat. Ya. Berbasis pemahaman cepat dalam meningkatkan kemampuan baca Al-Quran. Udah oke itu. Pengembangan model pembelajaran Tahsin Al-Quran berbasis pemahaman cepat. Kan itu yang barunya itu kan? Iya. Iya, Pak. Basis pemahaman cepat itu. Masalah penelitiannya, batasan masalahnya yang pertama, tentu kita lihat pelaksanaan pembelajaran Tahsin Al-Quran yang sedang berjalan. Yang pertama. Batasan ya, ini kan rumusan yang ditampilkan. Ya. Kalau batasan itu tidak pakai kata tanya. Tapi dia nanti mesti relevan dengan rumusan. Mesti relevan dengan tujuan. Kalau rumusan sudah betul nih. Bagaimana gambaran kondisi aktual pelaksanaan pembelajaran Tahsin Al-Quran di tahfiz itu. Yang kedua, bagaimana desain model pembelajaran tahfiz Al-Quran berbasis pemahaman cepat dalam meningkatkan kemampuan Al-Quran di rumah tahfiz itu. Itu udah betul itu. Kemudian yang ketiga, jangan bagaimana pertanyaannya. Karena ini kita menguji. Apakah model pembelajaran Tahsin Al-Quran berbasis pemahaman cepat yang dikembangkan itu valid, praktis, dan efektif. Itu aja. Tanda tanya di belakang. Apakah model pembelajaran Tahsin Al-Quran berbasis pemahaman cepat yang dikembangkan itu atau yang dikembangkan tersebut valid, praktis, dan efektif. Berarti tujuan penelitian juga relevan dengan ketiga itu. Satu, yang pertama untuk mengetahui deskripsi atau gambaran pelaksanaan pembelajaran tahfiz, bla 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 bla. Yang kedua, tujuan penelitiannya untuk mengembangkan desain pembelajaran tahfiz. Bentuk itu hilangkan aja.
bagaimana desain bagus. Bagaimana desain model pembelajaran tahfiz. Nanti dalam hasil penelitian nanti Anda akan membuat gambaran desainnya itu dalam bentuk bagan, dalam bentuk struktur gitu kan. Nah, ada ini perencanaannya, ini pelaksanaannya, ini penilaiannya, ini materi yang disampaikan dan segala macam. Kemudian yang ketiga, tujuannya yang ketiga adalah untuk mengetahui identitas, praktikalitas, dan efektivitas. Dikembangkan. Yang model yang dikembangkan itu apakah model pembelajaran tahsil atau bukti coba dalam meningkatkan pembelajaran valid, bukan validitas nih Pak. Ya, Pak. Apakah pertanyaannya bukan validitas, apakah model pembelajaran Tahsin Al-Faruqi berbasis pemahaman cepat? Nah, apakah model pembelajaran Tahfiz Al-Faruqi berbasis pemahaman cepat dalam meningkatkan kemampuan baca Al-Quran peserta didik? Valid, spasi, praktis, valid, praktis, dan efektif. Valid, praktis, dan efektif. Kalau di batasan masalah, ya di batasan masalah nomor 3 tadi apa tadi? Validitas, praktikalitas, dan efektivitas model yang dikembangkan. Nah, kalau di rumusan, apakah model yang dikembangkan itu valid, praktis, dan efektif? Oke, tinggal cari teorinya nih Pak. Ya, Pak. Lanjut Pak Prof. Lanjut. Oke. Oke, Bu Nur Hidayah. Ada Bu Nur Hidayah, silakan. Ada Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Prof, rencana judul penelitian saya mengenai internalisasi akhlak melalui pembelajaran PAI dalam mengatasi ketimpangan peserta didik di SMP 4 Lembah Melintang. Adapun masalah yang timbul yaitu pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah memiliki peran strategis dalam membentuk akhlak peserta didik. Namun pada kenyataannya berbagai penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan akhlak masih terjadi di lingkungan sekolah, baik dalam perilaku bullying, rendahnya sikap disiplin, lemahnya empati sosial, hingga menurunnya kepedulian terhadap nilai-nilai keberagamaan. Fenomena ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran PAI belum sepenuhnya efektif dalam menginternalisasi nilai-nilai akhlak mulia. Ketimpangan dapat dipengaruhi oleh faktor seperti lingkungan keluarga, media digital, pergaulan, dan lemah internalisasi nilai melalui proses pendidikan formal. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, yang pertama, bagaimana kondisi ketimpangan akhlak peserta didik di SMP 4 Lembah Melintang. Yang kedua, bagaimana proses internalisasi nilai-nilai akhlak melalui pembelajaran pendidikan agama Islam atau PAI di SMP 4 Lembah Melintang. Adapun rumusan masalah yang ketiga, bagaimana perubahan perilaku akhlak peserta didik setelah internalisasi nilai-nilai akhlak melalui pembelajaran PAI di SMP 4 Lembah Melintang. Adapun metode penelitian yaitu pendekatan kualitatif. Mungkin itu aja Pak Prof. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Internalisasi nilai-nilai akhlak. Gimana Mat? Coba lihat Mat. Ya Pak Prof.
lebih kepada Nilai-nilai deskriptif. akhlak, nilai-nilai akhlak tuh bagian pembelajaran PAI kan? Iya, Pak Prof. Nah, bagaimana pakai kata-kata melalui? Kalau melalui pembelajaran PGAI seolah-olah nilai-nilai akhlak itu ada di luar pembelajaran PA, ya seolah-olah kan gitu kan. Kalau internalisasi nilai-nilai akhlak di dalam kegiatan pramuka misalnya itu bisa. Internalisasi nilai-nilai akhlak di dalam kegiatan kepramukaan umpamanya. Itu bisa. Karena kepramukaan tidak masuk wilayah apa namanya? Dia dua hal yang berbeda. Kalau sekarang nilai-nilai akhlak itu kan ada dalam cakupan pembelajaran PAI karena PAI itu secara struktur keilmuannya terdiri dari akidah, Akhlak ibadah. kemudian terdiri daripada Al-Quran, terdiri daripada akhlak, terdiri daripada apa lagi? Fikih ya. Kalau konsep Fikih, madrasah. sejarah. Akhlak sudah ada di dalam PAI. Kalau melalui itu bisa internalisasi nilai-nilai akidah dalam pembelajaran PAI bisa. Kalau melalui seolah-olah internalisasi ini menggunakan PAI kan gitu kan? Iya, Pak Prof. Sedangkan dia ada dalam PAI. Kalau diarahkan ke apa, Pak Prof? Pendekatan pembelajaran agama Islam, pendekatan pembelajaran pendidikan agama Islam dalam menyikapi fenomena ketimpangan akhlak. Gimana? Coba. Pendekatan pembelajaran PAI dalam menyikapi fenomena ketimpangan akhlak peserta didik di SMP titik-titik. Apa yang dimaksud dengan konsep pendekatan? Bisa melalui pendekatan individual atau gimana bagusnya? Atau Kalau strategi? kalau pendekatan pakai konsepnya Pak Ramayulis bisa. Oh, bisa, Pak Bro. Ya, bisa. Pendekatan PAI. Pembelajaran PAI. Ya, konsep Pak Ramayulis itu kan ada yang pertama ada pengalaman, yang kedua ada pembiasaan, yang ketiga ada pendekatan emosional, yang keempat ada pendekatan rasional, yang kelima ada pendekatan ada di dalam konsepnya Pak Anu. Kalau misalnya kan untuk ibadah tuh konsep pendekatan Pak Ramayulis itu cocok misalnya anak dibawa sholat Jumat. Kemudian itu pengalaman itu. Jadi dia bawa Jumat itu dia mengalami gitu kan. Kemudian yang kedua membawa salat Jumat itu setiap Jumat dia dibawa melaksanakan salat Jumat. Itu artinya pembiasaan. Jumat, 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 Jumat. Kemudian yang ketiga pendekatan emosional. Pendekatan emosional itu memberikan pemahaman kepada anak bahwa kalau kita orang Islam harus salat Jumat. Kalau meninggalkan salat Jumat begini begitu, begini begitu. Kemudian pendekatan rasional, orang yang melaksanakan salat Jumat itu lebih ini dan itu dari itu misalnya. Dengan rasional lah dijelaskan ke anak. Kemudian pendekatan fungsional yang kelima, pendekatan fungsional itu yang dimaksud yang dimaksud oleh Ibu yang sebentar ini dengan internalisasi itu. Berarti internalisasi itu bahwa dengan anak tadi melaksanakan Jumat
dengan melaksanakan Jumat terus menerus, tidak ada tinggal dan segala macam, itu sudah namanya pendekatan fungsional. Artinya salat Jumat yang dimulai dengan pengalaman, diikuti dengan pembiasaan, diikuti dengan pendekatan emosional dan rasional, bisa menjadi fungsional di dalam kehidupannya sehari-hari. Artinya lah malake itunya. Kalau nyo tidak melaksanakan salat, artinya ada sesuatu yang kurang dalam dirinya. Nah, itu sudah sampai pada tingkat Internalisasi. Sudah menusuk ke hatinya gitu kan. Oke, gimana Bu Nur Hidayah? Buku Pak Ramayulis tuh banyak bisa dicari itu. Ya ada 5 pendekatan kalau tidak salah Bapak Iya, itu. betul. Pendekatan pengalaman, contohnya Nah, tadi itu bisa jadi batasannya kali. kalau dalam contoh tadi oleh Bapak kan puasa misalnya. Puasa, anak disuruh puasa itu pengalaman namanya. Kemudian puasa itu setiap Ramadan datang, anak disuruh puasa itu namanya pembiasaan. Nah, kemudian pendekatan emosi tadi, bagaimana kita bisa memberikan raso ke anak itu tentang penting dan perlunya puasa bagi seorang Islam. Kemudian pendekatan rasional, kalau puasa tadi, orang puasa itu pasti sehat. Ada dalil naklinya bahwa yang puasa pasti sehat. Gitu. Ditinjau dari segi ilmu kesehatan juga bisa gitu kan. Yang terakhirnya pendekatan fungsional, dengan langkah 1, 2, 3, dan 4 tadi, anak tadi akan tetap dia melaksanakan puasa. Kalau tidak puasa, ada sesuatu yang kurang dalam dirinya. Jadi pendekatan fungsional itu puasa yang sudah dilakukan melalui pendekatan pengalaman dan lain-lain akan fungsional di dalam dirinya. Artinya puasa itu tidak disuruh-suruh lagi. Puasa itu sudah menjadi suatu hal yang mesti ada dalam dirinya. Kalau tidak diubah internalisasi tadi tidak apa-apa. Internalisasi nilai-nilai akhlak. Bisa juga internalisasi nilai-nilai akhlak berbasis konsep Luqmanul Hakim di SD mana gitu kan. Gimana Bu Bu Nur Hidayah? Konsepnya konsep Luqmanul Hakim, nilai-nilai akhlak yang berbasis konsep Luqmanul Hakim tinggal Ibu mencari konsep pendidikan akhlak Luqmanul Hakim, terus bagaimana itu dilaksanakan di SMP Ibu. Kalau Luqmanul Hakim ini Pak udah diteliti sama suami Alimun Fajri Pak. Naik akhlak. Ada anak-anak yang sudah meneliti. Ada ini suami Pak. Yang penelitian Alimun Fajri. Sudah ada yang meneliti. Sudah Pak, sudah. Mau diteliti Pak. Sudah ada yang punya judul. Ya Pak Alimun pengembangan model Pak. Pak Alimun yang meneliti itu. Iya Pak. Nah itu bagus judulnya itu. Alimun Pengembangan model pembelajaran akhlak di rumah tangga berdasarkan Luqmanul Hakim. Ya, itu bagus itu. Jadi basisnya nanti konsep Luqmanul Hakim. Ini terlalu ramai nih. Menyikapi fenomena ketimpangan akhlak itu sulit mencari anunya nanti definisi operasionalnya gitu kan.
menyikapi fenomena ketimpangan akhlak. Apa nanti itu? Kalau ditanya orang, apa itu barangnya itu? Ini Pak Kenapa tidak sebut karena akhlak saja? Ketimpangan ini kan akhlak itu tidak sesuai dengan ajaran agama, kan itu maksudnya kan? Pendekatan pembelajaran pendidikan Islam dalam memperbaiki atau menyempurnakan akhlak siswa, gitu aja. Ini yang hilang yang seperti punya Pak Alimun. Pendekatan pembelajaran pendidikan agama menurut siapa gitu kan? Kalau ada konsep seperti tadi kan bisa berbasis konsep Ramayulis misalnya. Ini pendekatan pembelajaran pendidikan agama Islam dalam menyempurnakan akhlak peserta didik. Kalau akhlak itu ia tapi menyempurnakan atau memperbaiki. Membentuk saja, membentuk. Nah, boleh juga dalam membentuk akhlakul karimah peserta didik. Iya. Bu Nur Hidayah, yang pendapat Pak Ramayulis itu sudah dikirim ke WA Bu Nur Hidayah. Itu jurnalnya bagus. Udah dikirim tuh. Pendekatan yang disampaikan Pak Prof tadi. Lengkap dengan contohnya, sesuai sekali. Iya, Limo, Mat. Iya, Pak Prof. Jurnalnya lah dikirim Pak Prof ke Bu Nur Hidayah. Kirim lo kapak kau cema. Siapa Prof? Kan iya Limo kan, Mat? Contohnya tuh iya 5 Pak Prof. Pas pula contohnya sesuai dengan yang Pak Prof sampaikan. Pengamalan rasional, emosional, pembiasaan. Fungsional terakhir kan? Iya. Itu kuat landasannya Ini tuh Bu Nur yang Ibu Hidayah. Nur Hidayah belum bernama, Bu. Belum bernama pendekatan pembelajaran pendidikan agama Islam. Pendekatan pembelajaran pendidikan agama Islam apa gitu kan? Kan belum bernama itu. Iya Pak Prof. Pendekatan pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis digital umpamanya. Berbasis digital umpamanya kan. Ada yang barunya itu. Jadi Ibu melaksanakan pendidikan akhlak. Kok tidak mengecek di surau saja deh. Tapi lah melalui contoh. Tapi contoh-contohnya itu bisa melalui digital. Misalnya ini. Kalau selama ini kan pembentukan Allah carito ke carito di masjid kan. Orang lah tibojo di Amerika, awak carito di masjid je lah kan. Kini awak pasang saja di digital lah kan semua. Berbasis apa? Ya digital lah bagus lah Pak Prof. Lihat talok dari Ibu Nur Hidayah. Gimana Bu Nur Hidayah? Berbasis digital itu bisa misalnya melalui ya Rahmat yang paling pas itu berbasis digital tuh. Kemana dilarikan? Ya yang kelima-limanya tadi kan bisa didigitalkan itu. Bisa Pak Prof. Bisa Bisa. didigitalkan pengalaman tuh membawa anak pergi sembahyang misalkan kan. Sudah tuh meningkatkan frekuensi sembahyangnya tuh. Bawa dia orang tuanya tarikan, acok-acok. Nah, Jumat Iko, Jumat yang akan datang, Jumat itu, gitu kan. Nah, sudah tuh melalui pendekatan emosional. Nah, buatlah ceritonya kan. Tapi dengan digital disampaikan. Buat ceritonya. Bahwa pendekatan emosional itu menanamkan
ke dalam diri itu joraso. Bahaso kalau awak sembahyang, kalau awak sembahyang Jumat sebagai warga atau sebagai umat Islam, nah itu artinya sudah begini. Nah, itu kan emosional itu. Orang yang tidak sembahyang Jumat pasti hatinya tidak tentram. Orang sembahyang Jumat artinya tentram. Karena telah melaksanakan ajaran agama, umpamanya kan. Nah, cari itu konsep itu. Bagaimana bisa didigitalkan. Kelima pendekatan itu didigitalkan kan gitu itu. Dibasiskan ke digital. Bisa 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 melalui virtual umpamanya kan. Itu baru tuh Bu, kalau itu tuh Ibu masukkan berbasis digital itu baru dia. Kalau pendekatan pembelajaran pendidikan Islam dalam membentuk karakter bahasa tadi, mesti ada juga basisnya, basis Al-Quran misalnya kan. Ya, berbasis Quran, digital. Nanti tinggal dipilih saja sama Bu Nur Hidayah, nah, Pak Baik, Prof. berbasis Al-Quran. Nah, atau berbasis budaya. Bisa juga berbasis budaya kan. Nah, jadi dipilih saja nanti kan ada dicatat kan Bu Nur Hidayah. Berbasis budaya. Gimana Bu Nur Hidayah? Bisa juga Silakan. pendekatan pendidikan agama Islam. Ini aja Pak, pelajaran pendidikan agama Islam berbasis Al-Quran atau berbasis budaya dalam membentuk akhlak peserta didik. Jadi berbasis Al-Quran Pak Prof. Ya. Boleh. Oke, sip. Panduannya nanti bisa dilihat yang catatannya yang tadi dikirim Bu Nur Hidayah. Kita lanjut dulu Pak Prof. Oke, Mat. Pak Limun, silakan Pak Limun. Ya Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ringkas ya kasih Pak Pak Limun. Prof dan Pak Dokter atas kesempatannya. Judul saya tentang pengembangan model pembelajaran akhlak di rumah tangga berdasarkan konsep Luqmanul Hakim. Masalah ini berangkat dari lemahnya fungsi edukatif keluarga di era modern. Banyak orang tua yang karena tuntutan ekonomi dan pekerjaan akhirnya menyerahkan tanggung jawab pendidikan, khususnya pendidikan akhlak, sepenuhnya kepada sekolah. Padahal dalam perspektif Islam, dalam surat At-Tahrim, itu adalah tanggung jawab utama orang tua. Dan fenomena inilah yang akan kita kaji sesuai dengan konsep Luqman dalam surat Luqman ayat 12 sampai 19. Dan yang menjadi rumusan masalah kita yaitu bagaimana kondisi aktual pelaksanaan pembelajaran akhlak di rumah tangga. Yang kedua, bagaimana bentuk model pembelajaran akhlak di rumah tangga berdasarkan konsep Luqman. Yang ketiga, bagaimana tingkat validitas, kepraktisan, dan keefektifan model pembelajaran akhlak di rumah tangga berdasarkan konsep Luqman dalam membentuk karakter siswa. Metode penelitian kita rencananya pakai metode research and development dengan jenis 4D mungkin Pak Prof. 4D. Barangkali itu pemaparan saya Pak atas arahannya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana, Mat? Ini dah Pak Prof bahas, Pak Prof. Tadi Pak Prof. Pengembangan model pembelajaran akhlak.
di rumah tangga. Berapa Bapak Alimun punya buku tentang pendidikan Luqmanul Hakim itu? Kalau saat ini Pak Prof belum punya. Kalau belum punya, enggak bisa itu judulnya. Oh gitu ya. Karena yang akan dipelagakkan itu nanti itu. Buku. Isi model itu nanti. Yang akan diterapkan dalam pendidikan keluarga itu adalah langkah-langkah, materi-materi, cara-cara, strategi-strategi yang dilakukan oleh Luqmanul Hakim dalam pelaksanaan pendidikan akhlak. Kalau belum ada bukunya, belum bisa itu, Pak. Kalau yang lain-lainnya tadi Bapak kira bisa yang lain-lainnya. Metode penelitiannya Research and Development, kemudian model pengembangannya 4D, bisa. Atau model pengembangannya ADI juga bisa. Sebab nanti yang akan dilakukan oleh Bapak di lapangan adalah mencobakan konsep Luqman yang sudah berbentuk model itu ke sebuah kelas umpamanya kan, atau ke sebuah komunitas keluarga. Kalau ini judulnya di rumah tangga, nah itu Bapak kan nanti wilayahnya kan mesti ada itu. Di mana ini pengembangan model pembelajaran akhlak di rumah tangga berdasarkan konsep Islam di Kota Padang misalnya. Populasinya rumah tangga yang ada di Kota Padang. Bapak ambil sekitar 30% gitu kan nanti. Di 30% itu Bapak cobakan model Luqmanul Hakim ini. Nanti dalam hipotesis Bapak yang menerapkan pembelajaran akhlak dengan konsep Luqmanul Hakim itu akhlak anak-anaknya mulia, lebih mulia dibanding dengan akhlak keluarga-keluarga yang belum melaksanakan pendidikan akhlak berdasarkan konsep Luqmanul Hakim. Artinya yang melaksanakan pendidikan seperti apa adanya sekarang. Cari pula keluarga sekitar sekian keluarga nanti. Yang Bapak cari ini agak 20 keluarga saja, jadi 20 keluarga atau 30 keluarga. Nah, Bapak terapkan pendidikan Luqmanul Hakim itu di lingkungan keluarga itu. Kemudian pembandingnya Bapak cari pula nanti 30 keluarga yang tidak melaksanakan pendidikan pakai konsep Luqmanul Hakim. Tapi yang paling berat sekarang ini Bapak tidak punya bukunya. Judulnya sudah lahir. Judulnya keren, tapi bahannya tidak ada. Kalau diadakan Pak Prof, Bagaimana mengadakannya? Dibeli misalnya buku, dibeli gitu ya. buku-buku online. Iya. Bapak akan mempelanggakan konsep Luqmanul Hakim nanti. Kalau judulnya saja sekarang ya lumayan lah. Tambah di Kota Padang saja mungkin. Atau di mana Bapak tinggal. Atau di Periaman. Di Pasaman. Nah, di Pasaman. Tapi di Pasaman nak orang elok kabar ke orang. Karena Pak Alimun ada situ, Pak. Nah, ini penelitian ini pasti di Kota Padang bisa ini karena banyak tawuran. Cocok di Kota Padang nih. Di Pasaman tuh orang elok kan? Di sini lengkap ini sini Pak. Kita Pasaman Barat. Iya di Simpang 4 kan? Iya, ke ujungnya lagi Pak Prof. Ujungnya Pasaman Barat kita. Di kampung Pak Ikhwan. Ikhwan Matondang. Iya, iya. Pak Ikhwan Matondang ya. Nah, itulah di sudut mana tuh kan? Iya Pak. Ini orang Jadi sini lengkap. orang di situ elok tuh orang kamu saudara kan? Tapi kalau di Simpang Ampek mungkin bisa.
Jadi diadakan bukunya Pak Limun, cari-cari bahasannya, perbanyak Pak. membaca Kalau literatur-literatur. sekarang mulai mengumpulkannya enggak apa-apa, tapi yang penting Bapak mengingatkan bukunya mesti ada. Kalau cerita yang dijadikan tesis enggak bisa, Pak. Common sense namanya itu. Kecil orang begini begitu konsep Lukman, kecil orang begini begitu konsep Lukman, kecil Sianu begini begitu konsep Lukman, kecil Ustadz Mas Haji begini begitu konsep Lukman. Tidak ada bukunya, tidak bisa. Gila Ya, wakila jadinya. Itu common sense namanya. Yang tidak common sense itu adalah yang berbasis data. Sumber datanya ada. Ada, Apa sumber datanya? Referensinya ada. ada. Ada buku Lukmanul Hakim itu ditulis oleh Dr. Anu, ditulis oleh Profesor Anu, ditulis sekarang kan ada e-book, Pak. Banyak Pak Prof e-book tentang Ya, Lukmanul ada Hakim. e-book kan? Dengan e-book tuh Bapak cari. Menurut si UAS ada enggak itu? Ada bukunya ada UAS itu atau apa buku yang dibaca UAS itu yang dia ceritakan konsep Lukmanul Hakim umpamanya. Bapak cari ya Pak, telusuri itu. Kalau Bapak membuat model itu nanti mesti dalam bentuk bagan, Pak. Dalam bentuk bagan atau dalam bentuk struktur. Kalau pendidikan tentu paling tidak seperti apa perencanaannya, seperti apa pelaksanaannya, seperti apa penilaiannya. Baru anak itu dikatakan berakhlak baik. Kemudian mungkin bisa juga ditambahkan pendidikan yang berbasis konsep Lukmanul Hakim itu bagaimana pengawasannya, bagaimana kontrolnya, supaya betul-betul akhlak itu terbentuk dengan baik. Itu konsep pendidikan betul Bapak itu membuat model pendidikan betul. Kalau jadi disertasi Bapak ini, jadi pula jadi buku, itu hebat itu. Hebat betul itu. Bahwa kalau ingin akhlak anak-anak awak elok, baca disertasi Pak Alimun Fajri Gua. Inilah menghasilkan sebuah model pembelajaran yang berbasis kepada konsep Lukmanul Hakim. Masya Allah, motivasi yang luar biasa. Masalahnya apa? Coba. Nah ya sudah betul, masalahnya sudah betul itu. Tinggal melurus-luruskan saja. Yang pertama, bagaimana gambaran kondisi aktual pelaksanaan pembenaran akhlak di rumah tangga kini kan. Nah, kemudian kalau enggak pakai pengembang, enggak apa-apa juga Pak. Model pembelajaran akhlak di rumah tangga berbasis konsep Lukmanul Hakim. Enggak usah pakai pengembangan. Atau Bapak ganti juga bisa. Strategi juga bisa. Pola juga bisa. Maksud Bapak tadi kan ingin menitik beratkan pembinaan akhlak ini adalah merupakan tanggung jawab ayah dan ibu kan gitu tadi kan? Ya Pak. Itu kan ya. Ya. Bisa juga kalau pembelajaran itu biasanya sekolah tuh Pak. Pola pembinaan akhlak di rumah tangga berdasarkan konsep Lukmanul Hakim. Bisa juga tidak model penelitian Bapak ini nih. Bisa juga penelitian Pak Alimun ini konseptual saja. Karena di belakang sudah disebut konsep Lukmanul Hakim kan? Ya Pak. Ya bisa juga tidak model. Bisa tidak model. Pembinaan akhlak konseptual saja. Konseptual. Ya. Ujinya nanti bisa sampai uji validitas saja oleh ahli. Pembinaan lah kalau di rumah tangga. Kalau di sekolah pembelajaran kan.
Jadi konseptual pembinaan akhlak rumah tangga ya Pak ya. Rumah tangga berdasarkan Lukman. Tapi walaupun tidak penelitian pengembangan, tetap saja Bapak harus punya buku banyak gitu kan. Karena Bapak berbasis konsep gitu kan. Masalahnya bisa juga berubah dari yang tadi. Tidak usah ke model, larikan pola pembinaan akhlak di lingkungan keluarga berbasis konsep Luqmanul Hakim. Bisa dua alternatif Pak, bisa model pengembangan, bisa model tapi kalau yang tadi tidak S1 tuh Mat. Yang Ya, kalau pola pembinaan akhlak berbasis konsep Luqman Hakim itu tidak S1 itu. ya satu Pak Prof. S1 kan? Iya. S1 itu. Jadi Banyak kalau di bagusnya memang apa Pak Prof? Menghasilkan pola apa? Menghasilkan sebuah model. ada Bahan-bahan beberapa itu itu ya. sudah dikirim ke Pak Limun, buku-buku tentang Luqmanul Hakim. Itu ada beberapa dikirim via WA ke Pak Limun. Itu bisa dijadikan referensi itu. Tentang buku pendidikan rumah tangga, perspektif surat Luqman, itu ada. Itu ada dikirim, jadi referensi nanti. Alhamdulillah, terima kasih Pak Dokter. Lanjut, Mat. Oke. Lanjut Pak Prof. Oke, Ya, lanjut dulu Pak Limun. kalau penelitian model memang seperti ini anunya, Ya Pak. rumusan masalahnya. Ya. Tidak usah bagaimana tingkat validitas kalimatnya nanti. Nah, kalau yang pertama bagaimana gambaran juga boleh. Yang kedua bagaimana desain saja, Desain, bentuk bentuknya desain ganti saja. dengan desain. Desain. Yang ketiga Desain. bagaimana? Ah, Bagaimana validitas, praktikalitas, dan efektivitas. boleh. Oke, Habis, Mat? Oke, lanjut dulu ke apa? Yang ke selanjutnya. Tinggal berapa lagi, Mat? Berapa lagi? Coba cek. Berapa lagi tuh? 5 lagi. 5 mulai Pak Prof. 1, 2, 3. Tidak tekaja ada nama lima mulai, lihat tekaja. Di ringkas saja atau apa Pak Prof? Oke. Nah, tampilkan aja. Setaja Bu Siva lagi Pak. Persetujuan prinsip aja. Bu Siva. Bu Faizah ada Bu Faizah? Ada Pak. Bu Siva ini. Bu Siva dong. Jadi Pak, judul yang ingin saya angkat itu berjudul Integrasi Nilai Tawazun dalam Pembentukan Etika Digital dan Literasi Digital Peserta Didik di SMPX. Nah, jadi dilatar belakangnya oleh dampak teknologi digital yang mempengaruhi pola pikir dan etika siswa dalam kehidupan sosialnya, baik dengan teman sebaya, guru, dan masyarakat. Nah, jadi seringkali siswa-siswa itu atau peserta didik dari konten-konten yang dilihatnya itu terbawa ke dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, seperti itu, Pak. Sementara masa SMP itu kan merupakan fase di mana anak-anak masih dalam proses transisi menuju remaja. Jadi menjadikan kemampuan peserta didik berkembangnya secara tidak seimbang. Keterampilan teknis seperti mengoperasikan gawai atau digital itu lebih berkembang lebih cepat dibanding kemampuan berpikir kritis dan reflektifnya. Nah, kemudian rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana kondisi kecerdasan digital kognitif dan digital etis peserta didik di SMPX. Yang kedua, pemahaman dan praktik nilai di SMPX konteks proses integrasi perkembangan digital kognitif, digital etis peserta didik di SMPX. Nah, Sampai di untuk situ Bu kata-kata, Faizah. ya Pak. Gimana Pak Prof? Mohon arahannya Bapak. Integrasi nilai tawazun dalam pembentukan etika digital.
Iya. Pembentukan etika digitalnya di masalah ada hilang aja. Dihilangkan etika Tidak, digitalnya, Pak. hilang aja, tinggal saja, tercecer saja. Di masalah yang ada sekarang kan tidak ada itu lagi. Oh iya, di rumusan masalahnya nggak ada ketemu ya. Kalau rumusan Iya masalahnya Pak, sekarang seolah-olah ringan saja. Iya, Mengidentifikasi itu kan ringan. iya. Etika digitalnya hmm, nggak nampak. Hmm. Mungkin nanti diperbaiki ya, judulnya Bu Faizah. Kalau judulnya sudah Ah, bagus lah, integrasi nilai tawazun dalam pembentukan etika digital dan literasi digital peserta didik. Etika digital dan literasi digital itu jangan dihilangkan di masalah, ditambah nanti. karena itu yang iya Pak. kita anu kan, yang akan kita Jual. banggakan nanti. Ah, ah. Oke. Gimana Bu Faizah bisa nanti kan memasukkannya dalam rumusan masalahnya nanti. Jangan sampai kehilangan dia. Kalau Iya Pak, itu masalah masalah nomor 3 sudah bagus itu, mengetahui Ah, proses itu ada cerita nanti itu kan, iya. ada mm-mm. ceritanya nanti itu kan. Kalau nomor 1 2 itu kan ringan benar itu. Ah, ah. Bagaimana sih Pak? Gimana Bu Faizah? Sebaiknya bagaimana Pak pesan marahnya? Mungkin ada saran dari Bapak Pak, dari foto dokter. Oke, integrasi. Mungkin bentuk integrasi itu seperti apa mungkin bisa juga. Ah ya, bentuknya ke yang kedua tuh bentuk dicatat langsung ya Bu Faizah. Ya Pak. Bentuk integrasi nilai tawazun dalam Nomor 2 ini apa maksudnya, menganalisis pemahaman dan praktik nilai tawazun di SMP 9. Maksudnya itu ini Pak, nanti mencari data-data melalui wawancara misalnya kepada peserta didik, bagaimana pemahaman peserta didik terhadap nilai tawazun itu Pak. Apakah dapat diterapkannya di kehidupannya dari kehidupan secara nyatanya dengan digital atau bagaimana gitu. Ya kalau bagaimana pemahamannya yang ditanya, kalau kalau bisa kan, kalau bisa tesis kita ini besar manfaatnya gitu kan. Misalnya dengan model, dengan integrasi ini ada sesuatu yang dicapai gitu kan. Kan kita ada nilai integrasi nilai tawazun. Nah, integrasinya itu dengan apa itu? Mestinya yang jadi objeknya pembentukan etika digital dan literasi digital menjadi objek. Tapi integrasi nilai itu, nilai tawazun itu dengan apa? Kan ada kata integrasi di depan. Integrasi nilai Mm-mm. tawazun dalam pembelajaran PAI misalnya ya, integrasi nilai tawazun. Ibu udah bisa masak doh, Yet. Ibu damang, ibu damang. Kalau ada kata integrasi, tentu ada pasangannya, Mat. jadi tugas Faizah mencarinya tambahannya. Mencari tambahan rumusan Pak. Oh iya yang tambahannya tadi. Tadi kan Nah, sudah judul ditambah. judul juga belum duduk betul itu. Ah, Integrasi nilai tawazun itu dengan apa? oke.
Kan itu sudah langsung saja judulnya, integrasi nilai tawazun dalam pembentukan tadi kan, kalau tidak salah. Iya. Iya. Ya, Pak. Oke, bisa ditampilkan lagi judulnya tadi. Integrasinya itu dengan apa? Mestinya yang jadi objeknya kan pembentukan etika digital dan literasi digital. Itu bagus itu. Pembentukan etika digital dan literasi digital itu sangat dibutuhkan sekarang. Kalau itunya bagus, etika digital, literasi digital, bisa dia hidup atau bisa dia bermain atau bisa dia eksis di dalam kondisi kini gitu kan. Ya, Kak. Etika digital dan literasi digital itu kan sangat dibutuhkan oleh apa namanya Gen Z. Iya, Pak. Gen Z atau Gen apa? Ya Gen Z ya. Iya, Pak. Bisa juga dikedepankan itu pembentukan etika digital dan literasi digital melalui integrasi nilai tawazun dengan X. Bisa juga judulnya begitu. Pembentukan etika digital dan literasi digital melalui integrasi nilai. Mesti nilai tawazun. Nilai tawazun ini apa maksudnya, Bu? Keseimbangannya, Pak. Keseimbangan peserta didik itu dalam menggunakan digital dengan kehidupannya di dunia nyata gitu, Pak. Harmonisasi ya. Iya, Pak. Nah, cobalah dicari-cari lagi nanti di chat aja Pak Rahmat atau Bapak nanti. Oke. Kita lanjut Kita dulu. lanjut. Ini yang belum dibahas, Pak. Pak Prof. Pak Taufik Hidayat. Mana Pak Taufik Hidayat nih? Masih ada? Silakan Pak Taufik. Masih ada. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah judul penelitian saya nanti pengaruh sholat duha dan bacaan zikir terhadap spiritual content penelitian siswa di MTSX. Jadi spiritual content ini adalah kecerdasan spiritual. Setelah penelitiannya, pertama kedisiplinan siswa masih kurang dalam menjalankan ibadah sholat duha. Selanjutnya, tutur kata yang tidak terkontrol, masih mudah menyebabkan bahasa kotor ketika berkomunikasi dengan teman sebaya, emosi siswa belum terkontrol dengan baik, rasa meningkat, rasa mementingkan diri sendiri atau ego yang tinggi dalam pertemanan. Setelah sholat duha, ada siswa yang tidak melaksanakan zikir dengan baik. Untuk memutuskan masalah, saya angkat. Seberapa besar pengaruh sholat duha terhadap spiritual content siswa di MTSX? Yang kedua, seberapa besar pengaruh bacaan zikir terhadap spiritual content siswa di MTS? Selanjutnya, seberapa besar pengaruh sholat duha dan bacaan zikir terhadap spiritual content siswa di MTS? Metode penelitian mungkin menggunakan peningkatan kuantitatif. Mohon arahan Pak Prof dan Pak Dokter, mana baiknya? Kalau sudah terkuasai ketiga konsepnya itu bisa, Pak. Secara teoritik ketiga konsepnya sudah ada di kepala Bapak sekarang. Sudah ada teorinya, sudah ada bukunya, sudah ada beberapa hasil penelitian berkaitan dengan sholat duha, berkaitan dengan bacaan zikir, berkaitan dengan spiritual question. Karena ini penelitian Bapak, penelitian berbasis teori ya. Teori. Pengujian teori ya. Salat duha itu berapa buku yang Bapak ada punya gitu kan? Apa manfaatnya?
secara fisik, secara psikis, Ya. apa dampaknya, apa pengaruhnya, apa implikasinya kepada kepribadian seseorang gitu kan. Kemudian bacaan zikir, dengan bacaan zikir kita tentram dan segala macam, itu kan ada teorinya kan. Ya. Nah, kemudian spiritual question. Spiritual question ini mesti ada di bukunya siapa namanya? Siapa yang terkenal itu bukunya yang punya spiritual question itu? Ari Ginanjar, Pak Prof. Nah, ya, baca buku Ari Ginanjar banyak-banyak, Pak. Allah. Baca buku Ari Ginanjar Ginanjar. tentang spiritual question. Kalau Bapak sudah kuat di teorinya, kan nanti tinggal menurunkan ke instrumen. Instrumen yang kita buat itu mesti turun dari teori. Dari teori nanti turun ke variabel. Dari variabel turun, nah bisa lagi Bapak breakdown menjadi sub variabel. Dari sub variabel nanti Bapak bisa breakdown menjadi indikator 1, 2, 3 seterusnya. Dari indikator-indikator itulah nanti Bapak menurunkan lagi menjadi item angket atau item skala Likert gitu ya. Nah, setelah selesai itu tugas Bapak tentu membuat instrumen. Kalau instrumen sudah jadi, Bapak validasi dulu ke ahli. Tidak boleh langsung turun ke lapangan, tidak boleh itu. Setelah instrumen itu jadi, Bapak konsulkan dengan pembimbing, kata pembimbing divalidasi dulu. Minimal 3 orang. Ada yang memvalidasi tentang materinya itu, misalnya sholat duha, siapa yang ahli kira-kira yang pantas kita minta validasinya tentang sholat duha ini. Tentang zikir misalnya kan. Tentang spiritual question. Dari segi materi satu ahlinya, kemudian dari segi metodologi satu ahlinya, kemudian dari segi bahasa satu ahlinya. Kalau sudah ada validasi dari 3 ahli itu mengatakan bahwa instrumen yang Bapak rancang ini udah oke nih. Mungkin sekali dua mungkin akan berbalik juga Bapak. Mungkin ada saran, input, dan masukan dari mereka. Kemudian setelah Bapak perbaiki datang lagi, oke, ini sudah divalidasi oleh ahli. Nah, setelah selesai divalidasi, baru Bapak uji cobakan instrumen tadi. Bukan ke subjek penelitian Bapak atau bukan ke objek penelitian Bapak, tapi ke yang lain. Kalau misalnya Bapak melakukan sekarang MTS 3, di MTS 2 dicobakan atau di MTS 1 gitu kan. Nah, setelah selesai uji coba, baru Bapak bisa mengumpulkan data. Setelah data terkumpul, baru Bapak olah dan Bapak analisis dengan statistik. Karena penelitian Bapak katanya tadi kuantitatif ya. Kalau ini mungkin ya bisa pengaruh itu kan bisa dengan produk momen, bisa juga dengan regresi. Lihat nanti. Ya, aman kan Pak Taufik? Oke. Salah. Oke, sip. Ada lagi? Udah habis? Oh, masih ada. Ini apa bahasanya, silakan Bu Rita. Ini udah didudukkan. Apa masalahnya, Bu Rita? Masalahnya itu Pak, meskipun itu Pak, guru pendidikan agama Islam telah memahami di SD 34 Kamang ini dan menerapkan pendekatan pembelajaran deep learning dengan baik, bahkan aktif sebagai narasumber di tingkat kabupaten guru PAI-nya, kemudian peserta didik juga menunjukkan antusiasme tinggi dalam belajar. Efektivitas pendekatan tersebut terhadap hasil belajar siswa masih perlu dibuktikan secara empiris menurut penulis rasanya gitu Pak. Penelitian ini nantinya bertujuan untuk mengukur sejauh mana penerapan pendekatan deep learning dan aktivitas belajar peserta didik berpengaruh terhadap pencapaian hasil belajar PAI. Mengingat judul penelitian yang rencananya dilakukan oleh saya itu adalah pengaruh pendekatan pembelajaran deep learning dan aktivitas belajar terhadap hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di Sekolah Dasar Negeri 34 Kamang. Adapun rumusan masalah
Ini adalah yang pertama, apakah terdapat pengaruh signifikan pendekatan pembelajaran deep learning terhadap hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh yang signifikan atas belajar terhadap hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Dan yang ketiga, apakah terdapat pengaruh secara simultan antara pendekatan pembelajaran deep learning dan aktivitas belajar terhadap hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Lalu untuk metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif koresional dengan regresi berganda, yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y, yaitu hasil belajar. Itu, Pak. Mohon bimbingannya, Pak. Oke, teman. Oke, Pak Prof. Ya, cuman yang jadi penekanan Bapak sekarang variabel yang aktivitas belajar ini mesti duduk. Apa itu yang dimaksud dengan aktivitas belajar? Secara teori apa itu aktivitas belajar? Dan nanti bisa diturunkan jadi variabel, jadi subvariabel, dan menjadi indikator. Apa indikator aktivitas belajar itu nanti? Aktivitas belajar kan termasuk tergolong soft learning, soft skill itu apa hard skill itu? Ada fisik atau hard skill-nya, Pak. Ada soft skill-nya, Pak. Seperti aktivitas fisik, mental, dan emosional peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung, Pak. Tapi lebih berat ke hard skill itu ya? Karena kegiatan kan? Iya, Pak. Lebih berat ke hard skill dia itu. Bukan seperti motivasi. Kalau motivasi kan soft skill itu. Jadi Iya, dua X-nya dari yang hard kedua-duanya. Pertama deep learning, kedua aktivitas belajar, dan Y-nya hasil belajar. Iya, Pak. Oke nih, Mat. Oke, Pak Kalau Prof. kita dengar presentasinya tadi, paham dia ini. Oke, Paham dia. kalau gitu enggak ada keraguan Bu Rita lagi itu. Kalau lah divalidasi sama Pak Prof langsung. Oke. Alhamdulillah. Kelihatannya dia Makasih, paham Pak. itu, mengerti dia Oke. kan dengan cara menjelaskan. Jadi mengerti. Tinggal lagi itu saja. Teori ketiga variabel itu harus duduk. Kemudian bisa kita turunkan jadi variabel yang benar. Kemudian ada indikator, subindikator, dan kemudian baru ada item angket atau item skala Likert. Kalau analisisnya sudah hafal oleh dia, Mat. Produk korelasi katanya dengan regresi. Paham dia? Kalau sudah tinggal lagi sekarang kita lihat-lihat di internet atau di ada enggak orang punya judul seperti ini? Kalau ada seperti ini kita duplikasi nanti. Tapi kalau satu di antara variabel itu sama enggak ada masalah. Satu sama, satu beda enggak ada masalah. Baik, Pak. Nanti dicek di internet, Pak. Oke, sip. Nah, Zan kemana? Lah. Zan sampai apa? Iya, sama Pak Prof. Lepas. Pas. Ada lah yang belum? Ini ada satu lagi dia. Oh, masih ada satu lagi. Oke. Silakan diringkas saja Pak Afdal. Ini mirip dengan Ibu tadi. 2X dan 1Y kan? Iya, Pak Prof. Ibu Rita tadi, tahfiz Al-Quran, pembiasaan tadabbur Al-Quran, dan karakter ya. Iya, Pak Prof. Y-nya karakter, X1-nya tahfiz, X2-nya pembiasaan tadabbur Al-Quran terhadap pembentukan karakter siswa. Oke, Mat. Kalau masalahnya sama dengan Ibu tadi, oke nih. Nah, ini yang terakhir. Oke itu Pak Prof. Bukan seperti ini rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya seperti yang punya Ibu sebelum ini saja. Tinggal dicek saja Pak Afdal. X1 berpengaruh kepada Y, apakah X2 berpengaruh secara signifikan kepada Y? Apakah X1, X2 berpengaruh signifikan kepada Y secara bersama-sama atau secara simultan? Oke. Kalau bagaimana ini bukan pertanyaan kuanti ini. Bali. Oh iya,
Itu ada 4 saya buat Pak Prof. Apakahnya mulai dari nomor 2 Pak Prof? Itu kalau sekarang kita baca dari judul kan 2X 1Y itu. Iya Pak Prof. X-nya tahfiz Al-Quran. X2-nya tadabbur Al-Quran. Iya. Y-nya karakter siswa. Tinggal cari teorinya Bapak. Oh iya Pak. Tapi kalau nggak dapat teorinya nanti susah Bapak nurunkan jadi angket. Iya Pak. Siap, Pak. Secara teoritik mungkin tahfiz Al-Quran dan tadabbur Al-Quran pasti memberi pengaruh kepada karakter. Secara teoritik. Nah, itu yang akan Bapak cari. Cari buku-bukunya gitu. Cari penelitian yang mengatakan bahwa orang yang tahfiz Al-Qur'annya baik dan kemudian tadabbur Al-Qur'annya itu frekuensinya tinggi gitu kan, pasti akan memberi. Cari teorinya. Kalau tidak ada, menurut Bapak ada teorinya. Tahfiz, tadabbur, dan karakter Pertanyaannya sama kan dengan Ibu tadi. Intinya X1 berpengaruh signifikan kepada Y. X2 berpengaruh signifikan kepada Y. X1 dan X2 berpengaruh signifikan kepada Y secara bersama-sama atau secara simultan. Rumusnya sama itu. Korelasi dan regresi. Oh, ya. Kemudian Alhamdulillah. uji-ujinya jangan lupa nanti ada uji linearitas, ada uji homogenitas dan lain-lain ketika membuat instrumen sebelum menyusun instrumen. Antara variabel-variabel yang akan disambungkan itu mesti diuji linearitasnya, diuji homogenitasnya dan lain-lain ya. Ya Pak. Tapi Ismail, berarti yang tadi aman Pak? Aman. Alhamdulillah. Rumusannya ada diganti. Rumusan Bapak ini cocokkan dengan punya Ibu tadi. Variabel saja yang ditukar. Gitu. Alhamdulillah. Penelitiannya kuantitatif, korelasi ya. Oh, ini yang terakhir. Ya, yang terakhir Ustaz. Pak Prof, yang terakhir Pak Prof. Judulnya pengembang. Udah boleh nih Pak Dokter? Iya, silakan. Saya Siva, judulnya Pak Prof, pengembangan model manajemen masjid berbasis sekolah dalam pembentukan karakter siswa di SMA Negeri 10 Kota Padang. Langsung rumusannya. Rumusannya bagaimana gambaran pelaksanaan manajemen masjid berbasis sekolah saat ini, terus bagaimana bentuk model manajemen masjid berbasis sekolah dalam pembentukan karakter. Yang ketiga, bagaimana validitas, praktikalitas, dan efektivitas pengembangan model manajemen masjid berbasis sekolah. Metode yang digunakan itu R&D dengan menggunakan 4D, Define, Design, Develop, dan Disseminate. Begitu Pak Prof. Yang Bapak tanya berbasis sekolah ini apa maksudnya? Masjid yang berada di sekolah Pak Prof. Fokus. Oh, ini model masjid yang ada di sekolah ya. Iya. Masjid di lingkungan sekolah. Masjid-masjid yang berbasis di sekolah ya. Iya. Ya, ada di sekolah maksudnya ya. Iya Pak Prof. Nah, ini teorinya nanti teori manajemen ya, Bu. Yes. Ya, teori manajemen kan POA itu ya. Iya. Ibu melihat POA nanti itu ya. Iya benar Pak Prof. Planning. Kontrol, ya planning. Nah, POA. Planning, organizing, activating, dan controlling. Tapi kalau bisa ini ditambah satu yang inovatif lagi bagus, Bu. Apanya tuh Pak Prof? Pengembangan
ini basisnya ini basis sekolah ini kan hanya membuatkan keterangan masjid yang ada di sekolah, tapi manajemen masjidnya itu disangkutkan dengan salah satu model manajemen itu, Bu. Apa model manajemen yang lagi tren sekarang, Ustaz? Kan Kalau ada yang sempat cari di jurnal itu manajemen berbasis sekolah langsung, Pak Prof. MBS. MBS ya. Iya. Nah, Jadi itulah, yang mau ya, diangkat ini yang itulah bagian masjidnya aja, Pak Prof. model manajemen masjid berbasis MBS ya. Atau di masjidnya itu di setelah basis, Pak Prof. Manajemen berbasis masjid sekolah. Pengembangan model manajemen. Berbasis. Itu maka Bapak bertanya tadi berbasis Oh. itu basis sekolah itu apa maksudnya? Ibu menerangkan berbasis sekolah itu masjid yang ada di sekolah. Ya, masjid yang ada di sekolah Tapi saja. itu kan tidak ada yang barunya tuh, Bu. Hmm. Misalnya maksud Bapak model manajemen itu disangkutkan dengan salah satu konsep manajemen terbaru, misalnya TQC atau apa gitu kan? Kan ada model manajemen TQC Ya, kan, Total iya. Quality Management. Cari itunya, Bu. TQM, Pak Prof. TQM ya, Total Quality Management. Misalnya gitu kan. Oh gitu. Atau apa yang terkenal yang berdekatan dengan Islam gitu kan. Konsep siapa umpamanya? Islam. Apa ya? Jadi judulnya nanti pengembangan model manajemen masjid sekolah, pengembangan manajemen masjid. Basisnya itu mungkin basis itu bisa diganti katanya yang lain, tapi ada satu yang kita pegang, Bu, itu yang kita kembangkan modelnya itu TQC berarti itu apa dalam model manajemen. Kalau yang usulan Pak Prof tadi pengembangan model manajemen masjid sekolah berbasis TQM gitu, Pak Prof. Kalau TQM itu biasanya perusahaan-perusahaan lakunya, Bu. Oh gitu. TQM itu perusahaan-perusahaan. Karena manajemen itu kan perusahaan kan punya banyak-banyak manajemen. TQM itu misalnya di PT Semen Padang atau di mana, di bank mana kan. Kalau yang ini coba cari, Bu. Nah, tambahkan dengan itu satu baru keren punya kita. Oh ya baik Pak Prof, diperbaiki. Ada inovasinya gitu kan. Ya Pak Prof. Ada konsep-konsep Pak coba baca konsep-konsepnya Pak JK karena dia kan ketua Dewan Masjid kan. Cari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan itu. Tapi bagus kedekatkan karena dikaitkan dengan karakter, bagus dengan Islam, Bu. Kalau TQM itu kan orang Barat itu. Iya Pak Prof. Yang konsep Islam coba. Siap Pak Prof. Kalau secara berbasis budaya sekolah, atau manajemennya. Ini sangkutannya ke karakter, mesti yang dengan konsep Islam. Bagus. Ada konsep manajemen masjid itu Bapak ada punya bukunya satu, tapi coba dilihat dulu ya. Ya baik Pak Prof. Izin Pak Dokter. Iya. Berarti ini berbasisnya itu yang harus ditegakkan, Pak. Harus berbasis sesuatu berarti ya, Pak Dokter. Kalau dirujuk dari pendapat Pak Prof ya, ada atau enggak sandarannya yang menjadi pegangan pijakan. Berarti sekolahnya ini dihilangkan gitu, Pak Dokter. Manajemen masjid berbasis titik-titik dalam pembentukan karakter. Oke, tunggu dulu Pak Profnya. Siap Pak Dokter. Izin Pak Dokter. Ya. Tadi masalah rumusan masalah sama batasan masalah Fitri Handayani
Kalau seandainya nggak ada waktu di sini menyampaikannya, boleh nggak di chat Pak Dokter? Oke, cuman ya agak rajin saja mengingatkan nanti. Oh, gitu ya. Iya. Oke. Tapi kalau seandainya ada waktu di Oke, sini aja siap. dulu. Setelah Kalau ini bisa seandainya ada nanti waktu. aman. Oke, Pak Dokter, makasih banyak Pak Dokter. Oke, sip. Pak Dokter. Ya, Ya, menunggu Pak Prof sedang cari buku, Bu Rashidah. Ya, Bu Rashidah apa tuh? sepertinya saya dengan Ustadz Abdul itu agak mirip, cuman beliau tadabbur, saya apa tuh IQ dan kesehatan mental, hubungan hafalannya gitu loh. Agak mirip nampak saya. Bagus nggak? Bisa nggak kayak gitu? Oh, Nah, kalau Ustadz Abdul, berdekatan, mm-mm. berdekatan kayak gitu, kekhawatirannya nanti kesamaan nanti. Ada Iya, salah satu yang tertolak tuh. Sweet saja iya. nanti Jadi, mungkin Bu Rashidah dengan Ustaz Afdal. iya. Tadi saya lihat Ustadz Abdul itu mirip dengan saya, Masya Allah, pikir. Cari judul Itu baru dia. aja, Bu. Jangan saya yang duluan. Tidak bisa dong. Yang dikonfirmasi duluan kan si Asia. Siapa Astagfirullah. saya yang duluan. Saya minggu lalu. Tapi Nah, Saya beda, saya lihat udah Bu. dari, Beda saya udah 4 ininya. minggu lalu, Bu. ya Bu saya udah Rosida minggu kan lalu. bagian mentalnya, Bu. Mental sama Iya, IQ. memang. Ya, tetapi sangat mirip nampak saya itu. Sangat Oh. sangat mirip itu. Hmm. Berarti ada yang salah sama punya ibu tuh. Kok mirip? Nah, Pak Afdal nih, ya Saya Allah. yang duluan. Jangan macam-macam saya yang duluan. Di grup aja ribut. Tapi, tapi tidak apa-apa, yang tua biasa mengalah, Bu Rashidah. Enggak ada, Pak. Saya nggak ada lagi dong, Pak. Enggak ada lagi. Ibu, Iko bisa pengambil alihin apa namanya kok, Bu? Proposal. Tapi Hati-hati, Bu. saya dari awal belum ada bertukar-tukar semenjak dari awal sampai akhir ini belum ada bertukar-tukar. Tapi Ya, kalau intinya dilihat dari PA-nya Bu Rashidah lebih cepat. PA Bu Rashidah itu langsung sekjur tuh. Biasa langsung ACC tuh. Bisa dipotong oh seafdal. gitu. Iya, iya, iya. Wah, serahan saya ke Allah lah. Bu. Afdal, PA Afdal Oh. enggak Bu Dokter doh. Oh Bu iya, Linda PA Bu Stefi. Linda. Cuman biasa gak lama segitu kan kalau lama masuk dulu ke jurusan lah diagendakan otomatis punya usaha Afdal nomor 2 bisa hangus. Iya. Jurusan awak Bu Asnah, Sa. Beko tuh rundingkan setelah itu. Buku ini coba dibaca nanti, Bu. Ini belum Ya Pak sempat. Dokter, ya Pak Prof. Nah, buku ini nanti Bapak foto ya. Ya Pak Prof, terima kasih banyak Pak Prof. Bu Sipa, tolong tampilkan Bu Mungkin Rasidah ada siang yang ini Bu baru Sipa. dari sini gitu kan. Ya. Bapak fotokan aja ya. Siap, Ya Pak Pak Prof. Prof. Berbeda atau dapur dengan kesehatan mental kan Pak Dokter? Sudah ini boleh ditutup, Mat. Boleh, Habis Pak Prof. sholat, Mat. Oke. Izin Siap. Pak Prof, di grup mana dikirim? Ini grupnya grup apa, Mat? Daring, Pak Prof. Yang daring ya. Iya, Metode penelitian daring ya. iya, Pak Prof. Nah, sudah masuk itu. Oke, Bapak Ibu, karena ini perkuliahan terakhir kita, eh, jadi tentu ada tugas sesuai yang disampaikan di awal, maka proposal Bapak Ibu ditunggu secepatnya, jangan sampai lama pula untuk dikoreksi. Jadi ditunggu dalam sepekan ini, jangan sampai tahun depan pula dikirim. Oke, Bapak Ibu, kita tutup perkuliahan Kalau kita. kalau enggak masuk, Mat, tentu enggak ada nilai UAS-nya, Mat. Oh iya, iya Pak Prof.
Kalau Nah, enggak dikirim. menulis atau menyusun proposal itu akan dinilai sebagai nilai UAS. Iya. Diberi Jadi kalau waktu enggak, aja seminggu, Mat. Seminggu. iya seminggu Pak Prof. Kalau enggak masuk tugasnya masih ada semester depan, Bapak Ibu masih bisa memperdalam materi sekali lagi kan. Oke, kita tutup saja lagi Pak Prof. Ya, ya, Mat. Kita tutup Bapak Ibu pertemuan ini. Eh, Insya Allah kita bertemu kalau enggak di seminar nanti, kalau enggak di mata kuliah selanjutnya. Kita tutup sama-sama dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Sepatah kata Kami dari ketua. selaku dosen pengampu mata kuliah MP minta maaf kalau ada kesalahan selama dalam penyampaian perkuliahan metodologi penelitian ini. Ya Pak Prof, kita sama-sama izin dulu Pak Prof. Ya Pak Prof. Terima kasih Kami banyak mohon Pak maaf Prof. juga ya Pak ya. Ya, sama-sama. Terima kasih Terima kasih banyak. Mohon maaf Pak atas segala bimbingannya. kesalahan Pak Dokter, Pak Prof.